kembali lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini materi yang akan dibahas adalah materi soal-soal pada ulangan bab 2 mengenai koordinat Kartesius. Silakan disimak video ini dengan baik karena video ini sangat bermanfaat untuk kalian menghadapi PTS. Selamat menyaksikan. Oke, untuk soal pertama yang akan kita bahas, yang pertama soalnya adalah perhatikan koordinat Kartesius di bawah ini, di mana dalam koordinat Kartesius ini ada titik A, titik B, titik C, dan titik D. Perhatikan masing-masing titik. Nah, titik A, B, C, dan D sudah diberikan pada soal, di mana A itu adalah negatif 3, negatif 5, B negatif 2,4, C 7,4, dan D 0,2. Kita diminta untuk menyatakan titik mana yang benar. Artinya dalam sumbu X dan dalam sumbu Y yang benar. Titik A, B, C, ataukah D. Nah, kita tahu bahwa koordinat Kartesius itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Dan untuk penamaan titik pada koordinat Kartesius selalu dimulai dari sumbu X lalu sumbu Y. Sekarang lihat titik A. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar. Ini sumbu yang mendatar, sedangkan sumbu Y adalah sumbu yang tegak. X selain mendatar juga disebut dengan sumbu yang horizontal, sementara Y sumbu yang vertikal. Nah, untuk penamaan titik selalu dimulai dari sumbu yang horizontal ini. Kita lihat titik A. Untuk yang horizontal dia untuk X sama dengan min 5 dan Y sama dengan negatif 3. Sementara A yang diketahui ini adalah negatif 3, negatif 5. Terbalik ya, karena yang benar adalah negatif 5 dulu, baru negatif 3. Artinya A salah. Sekarang kita perhatikan B. Karena kita mulai dari sumbu yang horizontal, di sini B menghadap sumbu yang horizontal besarnya adalah 4 dan Y-nya negatif 2. Artinya B di sini 4, negatif 2. Tidak sesuai, artinya juga terbalik. Jadi jawabannya bukan B yang benar. Sekarang perhatikan titik C. C menghadap sumbu horizontal di X sama dengan 7. Sementara menghadap yang vertikal Y sama dengan 4. Jadi C 7,4. Benar. Sedangkan D, kita lihat horizontalnya D di 0 ya, karena di sini sumbu X, sementara Y-nya pas di 2. Jadi adalah 0,2, bukan 2,0. Ya, 0,2 ini benar. Kalau 2,0 titiknya ditulisnya di sini. Nih. Oke, inilah yang 2,0. Oke, artinya dari pernyataan ini titik yang benar adalah titik C dan titik D. Selanjutnya, soal kedua. Soal kedua masih berhubungan dengan soal pertama, di mana soal kedua menanyakan dari soal nomor 1, titik yang terletak di kuadran ketiga adalah titik. Oke, yang ditanya adalah kuadran ketiga. Kita tahu bahwa di dalam sumbu Kartesius bentuknya seperti ini. Ini adalah sumbu X, di sini adalah sumbu Y, maka ada 4 ruang. 4 ruang yang dibagi, ini adalah ruang pertama yang disebut dengan kuadran pertama. Kuadran pertama terletak di sumbu X positif dan Y negatif. Itu kuadran pertama. Y positif. Untuk kuadran kedua di sebelah sini untuk X negatif dan Y positif. Oke,
Untuk kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Sementara kuadran keempat, X positif dan Y-nya negatif. Oke, sudah tahu bahwa kuadran 1, letak kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Maka titik yang terletak di kuadran ketiga adalah titik A. Untuk nomor 2 jawabannya adalah titik A. Ketiga. Oke, soal ketiga. Soalnya jika titik P negatif 6,10, Q 4,4, R 10,10, dan S 4,10, maka bangun PQRS yang dibentuk adalah bangun titik-titik. Baik, kita harus menggambarkan pada bidang koordinat kartesius. Oke, ingat titik P-nya adalah negatif 6,10, Q-nya 4,4, R-nya 10,10, dan S 4,10. Oke, selanjutnya tinggal kita gambar. Tadi ingat bahwa titik P itu adalah negatif 6,10, Q 4,4, R 10,10, dan S 4,10. Jadi kita lihat untuk koordinat kartesius selalu diawali dengan sumbu X lalu Y. Ingat ya, yang di depan X lalu diikuti dengan Y. Untuk titik P adalah negatif 6, 6,10. Maka titik yang terbentuk adalah inilah titik P. Q adalah 4,4. Oke. Kemudian titik R 10,10. Oke, di sini titik R. Dan titik S 4,10. Ini titik S. Maka bangun yang terbentuk adalah, kita gabungkan. Oke, bangun yang terbentuk adalah bangun segitiga. Ya, segitiga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal keempat. Oke, perhatikan di sini soal keempat. Di bawah ini sudah ada sebuah lingkaran dengan pusat P dan diameter KL. Oke, diameter KL dengan titik P, diketahui titik P koordinatnya adalah 2,-1, ya. 2, -1 itu sebagai pusat. Jika koordinatnya negatif 1, negatif 5, berapakah koordinat L? Oke, secara sederhana saja sebenarnya kita bisa mencari, ya. Perhatikan di sini. Oke, ini adalah K ke P. Jarak dari K ke P pasti sama dengan jarak dari P ke L. Oke, untuk menentukan secara aljabar, kita tinggal bisa melihat koordinat P tadi adalah 2. Oke, jarak dari K ke P negatif 1 ke 2, jaraknya berapa? Oke, dalam bidang koordinat kan kalian tahu dari negatif 1 di sini ke 2. Negatif 1 ke 2, maka jaraknya adalah 1, 2, 3. Oke, maka jaraknya adalah 3. Untuk X berpindah sebanyak 3. Maka dari ke L dia juga berpindah sebanyak 3. Jadi dari 2 pindah ke 3, maka hasilnya 5. Nah, koordinat dari K tadi, Y-nya adalah negatif 5. Sementara si P adalah negatif 1. Oke. Dari negatif 5 ke negatif 1. Di sini. Negatif 5 kan di sini. Negatif 1 di sini. Nih. Negatif 5 ke negatif 1. Oke, negatif 5 ke negatif 4, 1. Negatif 4 ke negatif 3, 2. Negatif 3 ke negatif 2, 3. Negatif 2 ke negatif 1, 4. Jadi dia berpindah sebanyak 4. Jadi kalau negatif 1 berpindah juga sebanyak 4, maka hasilnya 3.
Ini adalah bidang koordinat kartesius. Kita gambarkan bahwa pusatnya adalah 2, negatif 1. Ini pusatnya 2, negatif 1. Sementara titik K adalah negatif 1, negatif 5. Nih ya, ini K, ini P. Nah, kita hitung perpindahannya 1, 2, 3. Artinya X nya berpindah sebanyak 3. Maka si 2 juga berpindah sebanyak 3. 1, 2, 3. Lalu K naik ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka di sini juga 1, 2, 3, 4. Jadi diameternya pasti sama panjang. Inilah titik L. Titik L adalah koordinatnya X-nya sebanyak 5, Y-nya 3. Maka L sama dengan 5,3. Oke, selanjutnya adalah soal kelima. Koordinat titik P adalah negatif 4, negatif 10. Sedangkan koordinat titik Q adalah 2, negatif 2. Yang ditanya adalah jarak dari titik P ke titik Q, berapa satuan. Oke, ingat bahwa jarak dua titik itu dirumuskan ya, X2 dikurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurang Y1 dikuadratkan. Ya, yang lupa boleh buka kembali catatannya, dimana ini berfungsi sebagai X1, yang negatif 10 sebagai Y1. Sementara titik Q 2-nya sebagai X1 dan negatif 2-nya X2 dan negatif 2-nya sebagai Y2. Baik, tinggal kita masukkan ke rumus. X2 itu adalah 2 dikurang dengan X1-nya negatif 4. Lalu kita kuadratkan. Ditambah Y2-nya itu negatif 2 dikurang Y1-nya negatif 10. Lalu kita kuadratkan. Dari sini kita peroleh negatif ketemu negatif menghasilkan positif ya. Jadi 2 tambah 4 hasilnya 6 kuadrat ditambah ini negatif 2, negatif ketemu negatif positif. Jadinya perhatikan catatan di sini. Negatif 2 ditambah 10. Jadi hasilnya adalah hutangnya 2 dibayarnya 10. Jadi hasilnya 8 kuadrat. Oke. 8 kuadrat, maka hasilnya adalah akar 6 kuadrat itu hasilnya 36. 8 kuadrat itu hasilnya 64. Tinggal kita jumlahkan. 36 ditambah 64 hasilnya adalah 100. Berapa akar 100? Hasilnya adalah 10. Jadi jarak dari titik P ke titik Q adalah 10 satuan. Diketahui titik K itu min 3,0, negatif 3,0, titik L 1,5 dan titik M 1, negatif 5. Maka luas bangun yang dibentuk adalah berapa satuan? Negatif 3,0 di sana, L-nya 1,5 di sini, ini K, ini L, dan M-nya 1, negatif 5 di sini M. Oke, dari sini kita nampak bangun yang dibentuk adalah bangun segitiga. Iya benar, dengan alasnya LM dan tingginya bisa kalian lihat di sini dari, anggaplah O, dari titik K ke titik O. Jadi untuk luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Dengan panjang alas dari sini negatif 5 ke 5. Negatif 5 ke 0 panjangnya 5, dari 0 ke 5 5. Jadi panjangnya ini adalah 10. Dan tingginya adalah dari K ke O, dari negatif 3 ke 1, panjangnya adalah 4 bagi 2.
10 kali 4, 40 bagi 2, hasilnya 20 satuan luas. Selanjutnya soal ke-7. Perhatikan pernyataan berikut. Oke. Untuk titik P, negatif 4,3, negatif 4 disebut dengan absis. Oke, kalian harus tahu dulu informasi ini bahwa X dalam koordinat kartesius itu disebut dengan absis dan Y disebut dengan ordinat. Oke. Negatif 4,3, negatif 4-nya disebut dengan absis. Benarkah pernyataannya? Ya, benar ya. Perhatikan dari soal-soal ini. Untuk titik-titik ya, untuk titik-titik kalau dia bilang jarak ke sumbu X, kalian perhatikan Y-nya. Maka yang menjadi jarak itu adalah Y-nya seperti tadi yang Ibu jelaskan. Ya, jadi yang benar itu adalah 2 satuan. Nah, kalau yang ditanya adalah sumbu Y, perhatikan X-nya. Oke, perhatikan X-nya, maka jawabannya adalah 2 satuan. Nah, kalau sumbu X yang D, jarak sumbu X artinya yang Y diperhatikan. Maka jawaban yang benar ini adalah 3 satuan. Oke, itu saja ilmunya untuk soal nomor 7. Baik, selanjutnya adalah soal ke-8. 8. T adalah titik berat segitiga PQR dengan koordinat P 14, negatif 6, Q negatif 8, negatif 2, dan R negatif 6, negatif 13. Koordinat titik berat T adalah, ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa koordinat titik berat ya, T, X, Y. Maka untuk menentukan titik berat X1 ditambah X2 tambah X3 dibagi dengan 3. Dan Y-nya Y1 tambah Y2 ditambah Y3 dibagi dengan 3. Inilah untuk koordinat titik berat. Dimana 14 itu X1, negatif 8 itu X2, dan negatif 6 itu X3. Jadi tinggal kita substitusikan. 14 tambah negatif 8 ditambah negatif 6 per 3. Dan Y-nya, Y1-nya negatif 6 ditambah negatif 2 ditambah negatif 13 dibagi 3. Oke, kita lihat 14 ditambah negatif 8 itu hasilnya adalah 6. 6 ditambah negatif 6 itu hasilnya 0. 0 per 3 hasilnya adalah 0, sementara negatif 6 tambah negatif 2 itu adalah negatif 8. Negatif 8 ditambah negatif 13, negatif 21 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 7. Oke. Oke, diketahui untuk soal nomor 9 ya. Diketahui susunan titik berpola A 1, negatif 3, B 2, negatif 2, C 3, negatif 1, dan D 4,0. Jika titik yang berkoordinat 15, P termasuk dalam pola tersebut, maka nilai P adalah, ya, kita tuliskan dulu titik A itu 1, negatif 3, titik B itu 2, negatif 2, titik C 3, negatif 1, dan titik D 4,0, dan seterusnya. Nah, ada sebuah titik yang berkoordinat 15, P. Yang ditanya berapa nilai P. Sekarang kita lihat polanya. Ya. Lihat polanya. 1, 2, 3, 4 dan 15. Artinya kita menanyakan yang ke-15 itu berapa nilai P-nya. Sementara dimulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan seterusnya sampai P. Berapa nilai P ini? Ya, dengan P merupakan suku ke-15. Nah, ingat bahwa dari negatif 3 ke negatif 2 kan bertambah 1. Negatif 2 ke negatif 1 bertambah 1 bertambah 1. Ya, kita bisa gunakan rumus, artinya dia adalah barisan aritmatika kan? Barisan aritmatika dengan rumus UN sama dengan
A ditambah N kurang 1 kali B. Karena P itu adalah suku ke-15, maka yang ditanya adalah U15. Dengan A suku pertamanya negatif 3 ditambah N-nya tadi 15. 15 dikurang 1 hasilnya 14 dan bedanya adalah 1. Jadi jawabannya negatif 3 ditambah 14 hasilnya adalah 11 ya. Jadi nilai P adalah 11. Atau jika angka-angka ini masih memungkinkan untuk kalian hitung, tinggal kalian hitung saja negatif 3, negatif 2, negatif 1 sampai jari kalian stop di 15, maka kalian akan mendapatkan angka 11. Sama saja karena angkanya masih bisa dihitung. Tapi kalau seandainya yang ditanya adalah suku ke 1200, itu kan tidak mungkin kalian lakukan dengan perhitungan, maka gunakanlah rumus barisan aritmatika. Oke, kita masuk lagi ke soal nomor 10. Soal nomor 10, diketahui titik-titik sudut belah ketupat A, B, C, D dengan A 2,3, B 2P,0, C 2, negatif 3 dan D 0,0. Yang ditanya adalah nilai P. Koordinat belah ketupat A 2, negatif 3. 2,3. 2,3 koordinatnya adalah di sini. Di sini A. B adalah 2P,0. Kita abaikan dulu karena kita nggak tahu ya. 0 aja yang kita tahu. C-nya 2, negatif 3. Artinya di sini C 2, negatif 3 dan D 0,0. 0,0 di sini. Oke. Nah, jarak dari 0 ke 2 itu kan 2, maka 2 artinya di sini. Supaya apa di sini? 4,0 ya. Di sini koordinatnya adalah 4,0. Supaya bangunnya itu terbentuk menjadi bangun belah ketupat sebagaimana keterangan soal. Nah, artinya kan kita sudah dapat nih. Ini tadi adalah titik A, titik B, titik C, titik D. B-nya 4,0 sementara soalnya 2P,0. 2P sama dengan 4 artinya. 2P sama dengan 4. 2 kali berapa yang hasilnya 4? Maka P sama dengan 2. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 11. Koordinat polar dari titik P 10,30 derajat adalah, jika koordinat polar seperti ini diketahui, artinya dalam suatu segitiga 10 itu adalah sisi miringnya dan 30 derajat itu adalah sudut yang dibentuk pada sisi miring. Kita tinggal mencari bagaimana cara mencari nilai ini katakanlah X, ini katakanlah Y. Nah, untuk menentukannya gampang. Koordinat X dan Y rumusnya sudah ada. R cos alpha, R sin alpha. R itu apa? R itu ialah ini 10 cos berapa? Karena sudutnya 30 ya 30. Ini ya sudutnya. Nih. Lalu 10 sin 30. Dari mana kita tahu? Buka lagi video Ibu. Ibu ada di sana membuat ya, menghafal sin kostannya. Nah, di sini ada jari-jari. Kalau kalian memang menonton videonya, ini untuk sudut 30, sudut 45 dan sudut 60. Oke, kalian putar lagi videonya ya. Nah, berapa nilai cos 30? Nilai cos 30 adalah setengah akar 3 dan nilai sin 30 adalah setengah. Nah, ini tinggal kita sederhanakan. 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini juga hasilnya 5. 5 dikali akar 3 hasilnya 5 akar 3,5. Yang nggak tahu ini, tonton ulang video tentang koordinat kartesius. Nanti kalian akan paham. Jadi belajarnya bertahap ya. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 12. Koordinat polar atau koordinat kutub dari titik M 3,3 akar 3. Ya, ini maksudnya X-nya itu sama dengan 3, Y-nya sama dengan 3 akar 3. Nah,
Untuk menentukan koordinat polarnya, kita harus mencari sisi miringnya atau R di sini. Dengan rumus Pythagoras, ya, R sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. X kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah Y-nya 3 akar 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 9 ditambah ini adalah 9, 3 kuadrat 9 ya. Akar 3 kuadrat itu hasilnya 3. Jadi 9 ditambah 27 sama dengan akar 36. Berapa akar 36? Ya 6. Dapatlah kita R-nya 6. Lalu bagaimana kalau kita mencari alfanya di sini? Maka tinggal kita buat tan alfa sama dengan Y per X. Ini udah formulanya. Jadi Y-nya adalah 3 akar 3 per 3. Hasilnya tan X sama dengan akar 3. Atau tan alfa sama dengan akar 3. Tan berapa yang akar 3? Tonton lagi video ibu ya. Lalu yang cara menghafal sin kostan dengan jari. Ya, nanti kalian akan dapat di sini. Nah, tan berapa yang akar 3? Jawabannya adalah tan 60 derajat. Jadi alfanya 60 derajat, sehingga koordinat kutubnya adalah R, alfa, di mana R sama dengan 6, 60 derajat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 13. Di sini soalnya adalah sebuah persegi PQRS dengan titik P negatif 3,4. Kita gambarkan titik P dulu, negatif 3,4 di sini. Ya, X-nya negatif 3, Y-nya 4, maka pertemuannya di titik ini. Inilah titik P. Ya, inilah titik P. Oke, dan Q 0,0 artinya di sini 0,0 ya, nih. Inilah titik Q. Soal sudah mengatakan bahwa ini adalah sebuah persegi PQRS, artinya kira-kira bangunnya begini. Nih. Ya, PQR. Nah, kurang lebih begini bentuk bangunnya. Nah, tentu kita harus mencari dulu kan panjang sisi PQ berapa, karena kalau persegi semua sisinya pasti sama panjang. Oke, bagaimana kita mencari panjang sisi PQ? Kita gunakanlah aturan Pythagoras ya. Oke, panjang PQ dari P ke O, katakanlah O di sini panjangnya 3, dari O ke P panjangnya 4, maka panjang PQ dapat kita tuliskan, akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Jadi hasilnya akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang PQ adalah 5. Karena dia adalah persegi dan yang ditanya adalah keliling, maka keliling persegi rumusnya adalah 4 kali sisi. Panjang sisinya 5, 4 kali 5, jadi jawabannya adalah 20. 20 satuan. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 14. Di soal nomor 14 ini, jika diketahui P negatif 3,6, artinya di sini titik P negatif 3,6, jarak titik P ke sumbu X, artinya jaraknya ke sini. Oke, karena jaraknya segitu, tinggal kita lihat saja sumbu Y-nya. Ini kan negatif 6 nih. Jadi sama dengan negatif 6 ke 0. Maka jaraknya ke sumbu X adalah 6 satuan. Ingat pada soal nomor 7 kalian masih bisa ingat, jika yang ditanya adalah jarak terhadap sumbu X, maka yang jadi perhatian kita adalah Y-nya. Jadi pasti jawabannya 6. Tapi jika yang ditanya adalah jarak terhadap sumbu Y, misalnya titik 3,2, misalnya segini 3,2. Yang ditanya adalah jarak terhadap sumbu Y, artinya ini yang ditanya. Nih, maka yang kita lihat adalah sumbu X-nya. Jadi jawabannya 3 gitu ya.
Jika yang ditanya jarak sumbu X, perhatikan titik Y-nya. Jika yang ditanya adalah sumbu Y, maka lihat titik X-nya. Ingat, yang namanya jarak nilainya selalu bernilai positif. Baik, sudah mengerti ya? Untuk nomor terakhir, nomor 15. Oke, nomor 15 diketahui titik A 11,6 dan titik B negatif 13,4. Titik P terletak di tengah AB. Maka koordinat titik P adalah, katanya terletak di tengah, maka rumus titik tengah. Ya, rumus titik tengah adalah X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Sehingga 11 ini X1, 6 ini Y1, negatif 13 X2, 4 ini Y2. Jadi X1 nya adalah 11 ditambah negatif 13 per 2, Y1 nya 6 ditambah 4 per 2. 11 ditambah negatif 13, negatif 2 per 2, 10 per 2. Sehingga koordinatnya adalah negatif 1,5. Inilah koordinat titik tengah. Yang ini disebut dengan rumus titik tengah. Oke, gampang bukan? Silakan kalian ulang-ulang lagi dan carilah soal sejenis sebagai latihan kalian di rumah. Selamat belajar.